الله سميع عليم. Allah sudah menyebutkan bahwasanya orang-orang ahlul kitab mereka terpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang terpecah belah dan berselisih padahal telah datang penjelasan bagi mereka. Dan ini ayat menunjukkan bahwasanya ahlul kitab mereka terpecah belah. Ya, mereka terpecah belah dan Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang memecah-pecah agama mereka dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Banu Israel, yaitu orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi berkelompok-kelompok, dan ada yang mengatakan maksudnya ini terkait dengan ahlul bidah yang mereka juga memecah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Ya. Demikian juga didukung oleh hadis-hadis yang lain yang juga semakna dengan hadis ini, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, sekelompok taifah, sekelompok dari umatku yang mereka senantiasa di atas kebenaran dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, tidak menolong mereka. Dan juga tidak memberi mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Kalau ada kelompok lain meninggalkan mereka, ada kelompok lain menyelisihi mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Hadis ini maknanya sama dengan hadis iftiraqul ummah. Karena Rasulullah mengatakan akan ada senantiasa dari umatku sekelompok. Yang kita pahami berarti kelompok-kelompok yang lain tidak di atas kebenaran. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Senantiasa akan ada dari umatku satu kelompok yang di atas kebenaran, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kelompok-kelompok yang lain tidak di atas kebenaran. Ini isyarat bahwasanya ada satu kelompok yang benar, yang lain tidak benar. Dan ini dalam riwayat hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah, dalam sebagian riwayat hatta taqumas saa'ah, sampai hari kiamat. Maksudnya kelompok tersebut akan terus ada sampai hari kiamat. Ini hadis yang sahih ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim ya, disepakati akan kesahihannya. Adapun hadis iftiraqul ummah tidak diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam Kutubul Masanid dan Sunan. Kitab-kitab hadis musnad dan juga kitab sunan-sunan ya. Sunan-sunan misalnya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah ya, dan yang semisalnya ya. Musnad maksudnya Musnad Imam Ahmad. Ini juga buku-buku hadis yang membawakan hadis tentang terpecah belah umat menjadi 73 golongan. Ya. Karena ada sebagian orang yang berusaha menyatakan dari sini dhaif. Kata mereka hadis tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya hadisnya sahih secara sanad, diriwayatkan dalam banyak jalur ya. Kemudian didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di antara mereka yang mengatakan hadis iftiraqul ummah hadis dhaif, kata mereka karena hadis ini tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim. Jawabannya mudah, bahwasanya tidak semua hadis yang sahih harus ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim, tidak harus. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mensyaratkan meriwayatkan seluruh hadis yang sahih. Beliau tidak mensyaratkan demikian. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis yang dhaif. Sementara Imam Bukhari mengatakan aku menghafal 100.000 hadis sahih. Sementara dalam Sahih Bukhari hanya termaktub 7.000 hadis dengan pengulangan, tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Tentunya masih banyak hadis-hadis yang sahih yang tidak harus dimasukkan dalam apa? Sahih Al-Bukhari. Ya. Demikian juga Al-Imam Bukhari maksudkan Al-Mukhtasar ya.
ringkas, beliau tidak bermaksud mensyaratkan seluruh hadis sahih harus ada dalam Sahih Bukhari. Maka meskipun hadis iftiraqul ummah tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namun diriwayatkan dalam kutubul masanid, kitab musnad, dan juga dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab sunan, ya. Dan terlalu banyak hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Selain itu, kita katakan hadis ini, hadis iftiraqul ummah, didukung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan, ya. Bagaimana orang ahlul kitab mereka terpecah belah, tercerai-berai, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan dalam surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih, maksudnya ahlul kitab. Rasulullah mengabarkan dalam hadis iftiraqul ummah, Yahudi terpecah 71, Nasara terpecah menjadi berapa? 72. Dan Allah telah menyebut Al-Qur'an bahwasanya mereka tercerai-berai. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan kelompok mereka. Kemudian juga didukung oleh hadis-hadis yang juga maknanya mirip. Di antaranya tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tazalu min ummati ta'ifatun alal haq mansurah, ya. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa berada di kebenaran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok lain meninggalkan mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Kelompok-kelompok lain menyelisihi mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Sampai hari kiamat akan ada kelompok seperti ini yang di atas kebenaran. Nah, ini juga mafhumnya berarti yang benar satu kelompok, yang sisanya tidak di atas kebenaran. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang juga mendukung hadis ini, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelah aku tiada, ba'di may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelahku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam masalah agama. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini juga menunjukkan akan ada perpecahan. Akan ada perpecahan, meskipun hadis-hadis ini tidak menyebutkan angka 70 sekian, 70 sekian, enggak ada, tapi Rasulullah mengatakan akan ada perpecahan. Baik. Intinya hadis ini, hadis iftiraqul ummah, tentang terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan, hadis yang sahih. Didukung oleh ayat-ayat dan didukung juga hadis-hadis yang lain. Kemudian didukung dengan al-waqi', realita menunjukkan akan hal tersebut. Seandainya hadis ini pun dhaif, kita bilang realitanya umat terpecah belah. Umat terpecah belah, munculnya firqah-firqah sejak zaman sahabat sampai sekarang. Orang liar berakidah, mau akidah begini, ada begitu, wahdatul wujud, mau macam-macam orang punya pemikiran, ya. Sampai sekarang nampak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan muncullah firqah-firqah, aliran-aliran dalam Islam. Maka kenyataan realita menunjukkan akan kebenaran hadis ini, bahwasanya umat akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Baik.